are like that, it's easy to figure you out. If I can have you now, then easy's what I'm about. I think you might be the wrong person. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi kami di mana kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama adalah saya sendiri, Ferlino Faroza, Nofriski Kairo Ihsan, Syahana Siagian, Indah Puji Lestari, dan Yuliana Swiza. Berikut video presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Puji Lestari, nomor induk mahasiswa 1991111318. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat profesi guru. Manfaat yang pertama ialah pekerjaan tidak monoton. Berbeda dengan kerja kantoran yang dihadapi tumpukan kertas-kertas yang dikerjakan menjadi surat unturan. Profesi guru menghadapi anak didik sebagai makhluk hidup yang berakal, bercengkrama dengan mereka, tertawa sekaligus mendidik dan membimbing mereka, yang menyampaikan kepada mereka kebaikan-kebaikan agar menjadi orang baik. Hal ini tentu akan menimbulkan rasa lebih senang dan asyik sehingga menimbulkan kebahagiaan. Manfaat yang kedua yaitu punya peran penting masa depan. Guru berperan sebagai orang tua anak-anak didiknya di sekolah. Karena itu, guru disebut sebagai Abu Ar-Ruh, yang artinya itu ayah ruh bagi anak didiknya, yang mengayomi mereka dan mendidik mereka untuk berkarakter baik, sehingga mereka menjadi orang sukses di masa yang akan datang. Sedangkan kebanyakan orang tua di rumah hanya sekedar Abu Al-Jasad, yaitu ayah jasad bagi anak-anaknya, tidak pandai mendidik mereka untuk menjadi baik. Meskipun ada orang tua yang bisa sekaligus sebagai Abu Al-Jasad juga Abu Ar-Ruh, maksudnya ialah yang melahirkan ia juga ia pandai mendidik anak-anaknya. Inilah orang tua yang luar biasa. Manfaat yang ketiga yaitu jam kerja fleksibel. Jam kerja guru tidak monoton, tidak duduk manis di kursi dari pagi sampai sore yang membuat sakit pinggang dan sakit-sakit lain. Kerja guru lebih fleksibel, bisa duduk, berdiri, berjalan, mengelilingi anak didiknya, sehingga guru lebih sehat dan bahagia. Kemudian, jam kerja guru lebih singkat dari pegawai kantor. Tugas wajib dalam mengajar hanya sebanyak 24 jam dalam seminggu. Selebihnya digunakan untuk kegiatan administrasi yang juga tidak monoton. Manfaat yang keempat yaitu bekerja sambil beramal. Mengerjakan ilmu termasuk dalam kategori mengamalkannya, mendapatkan banyak pahala sebagaimana tertulis dalam hadis, siapa yang menunjukkan suatu kebaikan akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Maka semakin banyak mengerjakan ilmu, semakin banyak pula orang yang mengamalkannya. Tentu pahala guru sebagai orang yang mengajar semakin banyak. Ilmu yang bermanfaat termasuk amal yang pahalanya tidak terputus-putus meskipun orang yang telah meninggal dunia. Sama seperti amal jariah dan punya anak yang soleh. Saya Syahana Siagian akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya, yaitu Indah. Nah, presentasinya adalah manfaat dari profesi seorang guru. Nah, manfaat yang kelima yaitu guru memiliki banyak idola. Orang yang sudah merasakan arahan dan manfaat dari nasihat-nasihat seorang guru pastinya akan mengidolakan gurunya, karena ia akan beranggapan bahwa tanpa bimbingan gurunya ia tidak akan mendapatkan kehidupan yang terarah. Dengan demikian, bimbingan guru sungguh besar manfaatnya untuk kesuksesan anak didik di dunia ini. Manfaat yang keenam yaitu berwawasan luas. Guru merupakan profesi yang dekat dengan kegiatan baca dan tulis. Maka ada 3 tugas guru selain mengajar. Yang pertama itu sebagai writer atau penulis, yang kedua sebagai teacher atau pengajar, dan yang ketiga sebagai speaker atau pembicara. Ketiga tugas ini tentu membuat guru harus berwawasan dengan luas, karena dengan banyaknya membaca, menulis, dan menyampaikan, tentu intelektual guru semakin meningkat. Peningkatan literasi guru tentu melebihi dari orang berprofesi lain seperti profesi polisi, TNI, petani, dan lainnya, karena berbeda profesi
komunitas dengan murid dan komunitas dengan wali murid, serta komunitas dengan masyarakat. Dengan wawasan guru yang luas dan kecakapannya dalam komunikasi, membuat banyak orang ingin berteman dengan seorang guru. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farina Farliza dengan NIM 1905-12446. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, di mana saya akan mempresentasikan mengenai ruang lingkup dari profesi kependidikan. Di mana di sini kita akan membahas tiga ruang lingkup profesi pendidikan. Yang pertama adalah layanan administrasi pendidikan. Nah, layanan administrasi pendidikan ini adalah salah satu model atau upaya seorang guru untuk merancang sebuah kurikulum atau alur proses belajar mengajar dalam kelas agar tidak terjadi kerancuan dan kekacauan dalam proses belajar dan mengajar. Selain layanan administrasi pendidikan, juga merupakan salah satu penunjang agar proses belajar mengajar terlaksana dengan baik dan murid bisa memahami setiap materi yang diberikan oleh guru. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada ruang lingkup profesi pendidikan, yaitu yang nomor 2, yaitu layanan instruksional. Nah, layanan instruksional berkaitan dengan PBM atau proses belajar mengajar dan kurikulum. Dalam PBM, yang akan disampaikan adalah kurikulum. Jadi, sebelum melaksanakan PBM, guru harus berpedoman kepada kurikulum. Kewajiban guru adalah mengembangkan kurikulum yang telah ada. Jika tidak, siswa akan miskin ilmu pengetahuan. Nah, dalam mengembangkan kurikulum, guru tidak boleh salah karena proses itu tidak dapat diulangi lagi. Hal ini disebut dengan Ain Malik atau pendidikan hanya dilaksanakan satu kali saja. Untuk menjadi guru profesional, harus mengikuti program prajabatan terlebih dahulu, yaitu pendidikan yang harus dilaksanakan sebelum mengajar atau memegang jabatan tertentu. Pendidikan prajabatan untuk guru dilaksanakan di LPTK atau Lembaga Pendidikan. Nah, selanjutnya kita masuk kepada ruang lingkup profesi kependidikan yang ketiga, yaitu layanan bantuan. Nah, layanan bantuan diberikan oleh seseorang guru terkait dengan proses PBM dan terkait dengan persoalan-persoalan pribadi. Dalam proses PBM, contohnya saat siswa tidak mengerti dengan apa yang diterangkan, maka guru wajib mengulanginya lagi sampai siswa mengerti. Terkait dengan bantuan terhadap masalah pribadi dan masalah-masalah dalam belajar, maka bantuan terkait atau berkaitan dengan bimbingan dan konseling atau BK. Bimbingan dan konseling pada dasarnya harus dijalani selama 4 tahun. Sebagai guru atau bukan guru BK, harus memahami konsep dasarnya, misalnya mempelajari psikologi anak. Layanan admin dan bantuan jarang dilakukan oleh seseorang guru berhadapan dengan siswa. Dari 3 layanan diberikan kepada siswa, sasaran akhirnya adalah perkembangan siswa secara optimal. Optimal di sini maksudnya dalam PBM atau kurikulum, penanganan terhadap murid di kelas terlebih dahulu dihandle oleh guru kelas. Nah, mungkin itu penjelasan dari saya mengenai ruang lingkup profesi kependidikan. Saya serahkan kepada rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi yaitu tentang ruang lingkup profesi kependidikan. Ruang lingkup profesi guru berdasarkan gugus ada 2. Yang pertama, gugus pengetahuan dan penugasan teknik dasar profesional. Yang kedua, gugus kemampuan profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nofriski Khairul Ihsan dengan NIM 1905-15688 akan melanjutkan presentasi pada pertemuan kali ini. Di sini saya akan membahas tentang ruang lingkup profesi kependidikan. Secara kontekstual dan umum, ruang lingkup kerja guru itu mencakup kemampuan profesional, kemampuan sosial, dan kemampuan personal. Secara kontekstual dan umum, kita jelaskan kemampuan profesional yang pertama itu mencakup guru dapat menguasai materi pelajaran yang akan diajarkan kepada peserta didik, menguasai bahan ajar sehingga memudahkan proses belajar mengajar dan peserta didik mampu menyerap ilmu yang diajarkan itu dengan mudah. Yang selanjutnya, seorang guru juga harus dapat menguasai serta menghayati dalam proses belajar mengajar. Pengetahuan dan wawasan guru itu juga harus luas sehingga dapat memberi ilmu secara maksimal. Selanjutnya ada penguasaan proses pendidikan, keguruan, dan pembelajaran. Yang kedua ada kemampuan sosial. Itu guru harus mampu
terhadap penyesuaian diri pada lingkungan kerja dan waktu proses belajar mengajar berlangsung. Yang ketiga ada kemampuan personal atau pribadi, itu mencakup seorang guru memberi aksen atau sikap yang positif pada saat proses belajar mengajar berlangsung. Penampilan seorang guru itu harus sopan dan nilai-nilai yang dianut oleh seorang guru itu harus baik untuk diajarkan kepada peserta didik. Seorang guru dapat dikatakan menunjukkan kerja yang profesional apabila dia mampu menampilkan keandalannya dalam proses belajar mengajar maupun lingkungan sekitar. Seorang guru juga harus dapat